Epidemi virus semantik yang melanda selama 8 tahun terakhir menyebabkan seluruh warga mengalami ketakutan yang luar biasa. ARDS, begitulah virus tersebut dinamakan. Cara penyebarannya cukup unik, yakni melalui ocehan. Setiap orang yang mengidap pasti akan melontarkan kalimat tidak jelas, dan barang siapa yang mendengarkan ocehan tersebut, 80% dipastikan akan tertular. Oleh sebab itu, semua orang terlihat menggunakan headphone sebagai pelindung agar tidak terinfeksi. Pemerintah membagi dua wilayah, zona aman dan zona bahaya. Zona aman kita sederhanakan saja dengan sebutan zona hijau, sementara zona bahaya kita klasifikasikan sebagai zona merah. Zona hijau mendapat pantauan dan penjagaan khusus dari pemerintah, sedangkan zona merah tidak sama sekali. Segala macam kejadian brutal dapat terjadi di zona merah. Hingga saat ini, pemerintah hanya mengucap janji manis saja dalam menanggulangi epidemi virus, sementara fakta yang tampak sampai detik ini belum ada gebrakan yang signifikan dalam memusnahkan ARDS. Kisah ini terfokus pada karakter utama Murat Siafus, seorang ilmuwan jenius yang kebal terhadap virus ARDS. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Murat melihat gadis idamannya yang sedang duduk sendirian di tempat pemberhentian bus. Lidah keluh dan kaki terpaku, begitulah yang dirasakan Murat. Imajinasinya melayang entah kemana hingga bola matanya tertangkap oleh tatapan si wanita tersebut. Murat saat ini hanya tinggal berdua dengan ibunda tercinta. Tak mau lama-lama di rumah, ilmuwan yang ahli dalam sejumlah bidang, salah satunya neurologi ini, bergegas pergi ke supermarket. Padahal dia baru saja tiba di rumah dan menyapa sang ibu. Dalam perjalanan, dia kembali melewati tempat favorit. Sayangnya, wanita cantik yang selalu menjadi pemandangan indahnya tidak ada di halte. Meskipun demikian, hati Murat tetap bahagia karena dia mendapat sepucuk surat dari wanita tersebut. Murat sampai di swalayan dan sebuah insiden pun terjadi. Wanita pengidap ARDS ada di sana dan nyaris menularkan kepada seorang bocah kecil. Sua antipatia per i cilindri. Contagiata! Arrivare al suo angolo. Se ti immergi, soffia forte nell'occhio. Il mondo si deforma e quando guarderai l'uomo, vedrai la punta del fagiolo. Atas insiden barusan, nama Murat kembali dicari oleh polisi yang saat ini juga bertugas sebagai tim penanggulangan epidemi. Perlu diketahui, kejeniusan serta kekebalan tubuh Murat sebelumnya sempat diendus oleh petugas. Bahkan namanya ditempatkan sebagai orang yang paling dicari di wilayah ini. Tapi entah mengapa, Murat tidak senang dengan kelebihan tersebut. Dia bahkan sampai memalsukan kematiannya agar tidak dicari oleh polisi. Setelah peristiwa di swalayan yang baru saja terjadi, petugas sudah tahu kalau Murat masih hidup, sebagaimana dari hasil pantauan CCTV. Sadar dirinya diincar, Murat menyelinap ke kantor polisi untuk menghapus semua data terkait tentang dirinya, sekaligus mencari data seorang teman lama. Sementara itu, komandan polisi bernama Anton meminta surat tugas dari Kepala Penanggulangan Epidemi untuk menangkap Murat agar ilmuwan itu bisa dipekerjakan di Satgas Penanggulangan Epidemi Virus ARDS. Kesulitan dihadapi Murat saat ia mencoba menghapus data tentang diri di ruang file, sedangkan Anton dan pasukannya saat ini sudah mengantongi data dan surat tugas, lalu bergegas menuju ke rumah Murat. Polisi tiba di kediaman Murat. Sang ibu menyambut Anton dan anak buah dengan sangat tenang dan juga hati-hati. Ibunda Murat tahu betul kalau sebentar lagi putranya akan pulang ke rumah dan pasti akan langsung disergap oleh polisi. Wanita itu pun menggunakan kode sederhana dengan pengharum ruangan. Pengharum berwarna hijau artinya aman, sedangkan pengharum warna merah artinya bahaya. Benar saja, begitu Murat sampai ke apartemen tempat dia tinggal, ia menangkap sinyal bahaya yang digantung oleh sang ibu. Dihiasi halusinasi sederhana, Murat pun segera kabur dari sana.
Petugas masih terus melakukan pengejaran, hingga akhirnya Murad masuk ke dalam apartemen khusus ruang kerja miliknya dan berhasil menghilangkan jejak. Non ti permetto. Non so dove tutto questo ci porterà, ma ho questa resistenza. Murad pergi menemui rekannya dan menceritakan apa yang baru saja dia alami. Tidak banyak yang tahu kalau Murad kebal terhadap virus, bahkan teman dan keluarganya juga tidak mengetahui hal tersebut. Tak lama kemudian, Murad pergi ke zona merah. Di perbatasan, rasa panik mulai menghantui ketika identitas palsunya tidak lagi dapat digunakan. Saat diperiksa petugas, untungnya para pemberontak yang menentang kebijakan pemerintah meledakkan area perbatasan, jadi Murad aman alias tidak ditangkap oleh petugas. Enten menghadap komandan tertinggi lembaga anti-epidemi. Komandan tersebut melarang keras Enten agar tidak lagi memburu Murad. Meski berbagai alasan telah dijelaskan oleh Enten, tetap saja ditolak, lupakan Murad, dan fokus membuat kota jadi lebih kondusif. Perintah bos lembaga anti-epidemi. Murad sekarang pindah ke rumah kerabatnya. Dia memberikan sejumlah tanda kepada sang ibu melalui jendela agar wanita tua itu datang menemui dan membawa sejumlah uang. Ibunda Murad menangkap sinyal tersebut dan segera menemui putranya. Tiba di rumah kerabat, Murad meminta sejumlah uang yang akan digunakan untuk membuat identitas palsu, tapi sayangnya saat ini tabungan keluarga sudah habis. Meski demikian, ibunda Murad tidak ingin anaknya kecewa dan celaka. Dia memberikan kalung emas untuk digadaikan kepada si tukang pembuat identitas palsu. Tak lama kemudian, Murad langsung pergi menemui tukang pembuat identitas palsu tersebut. Di sana Murad didandani sedemikian rupa agar terlihat seperti sosok yang baru. Setelah semua proses selesai, rupanya petugas sudah mengetahui lokasi Murad sekarang. Aksi penangkapan pun dilakukan dan lagi-lagi berkat kecerdikannya Murad berhasil lolos. Asisten atau tangan kanan komandan lembaga anti-epidemi ada di bangunan kosong tempat lokasi terakhir Murad berada. Wanita ini memperingatkan Enten agar patuh terhadap perintah atasan. Entah mengapa kau terlalu terobsesi menangkap Murad. Jauhi dia. Bila tidak, aksimu akan aku laporkan kepada atasan, ujar si wanita tersebut. Di tempat lain, komandan tertinggi lembaga anti-epidemi duduk sendiri sembari mengingat kisah masa lalu di ruang kerjanya. Kilas memperlihatkan kalau dirinya pernah terlibat dalam kasus kebakaran laboratorium milik Murad. Enten pulang ke rumahnya, dia menyiapkan kue dan lilin ulang tahun. Di sini terungkap bahwa tujuan Enten menangkap Murad tak lain karena ingin menyelamatkan anak dan istrinya yang sudah tertular virus ARDS. Murad siap menyeberangi zona, nyalinya ciut ketika melihat ke sekeliling. Banyak sekali poster di mana wajahnya terpampang sebagai buronan. Nyaris saja dia tertangkap petugas gara-gara memutar haluan. Tiba-tiba datang wanita idaman yang mengalihkan perhatian petugas lalu membawa Murad masuk ke dalam kereta. Saat ini Murad berada di zona merah bersama wanita idaman yang bernama Suli. Sekali lagi, zona merah tidak ada perlindungan dari petugas. Suli mengatakan kepada Murad, "Aku sebenarnya sudah tahu siapa namamu dan aku juga tahu kalau kau kebal terhadap virus." Murad langsung kesal, dia takut kalau nanti wanita ini membocorkan kepada lembaga anti-epidemi atau disingkat LAE tentang keberadaannya sekarang. Murad langsung pergi dari sana. Murad singgah ke rumah masa lalunya, tempat dia menghabiskan banyak waktu bersama sang istri yang kini telah tiada. Malam harinya, saat tertidur, Murad mengalami mimpi tentang mendiang istrinya. Keluar dari rumah tersebut, Murad dihampiri oleh sejumlah orang dan
Orang-orang yang menculik Murad adalah komplotan pemberontak yang menentang kebijakan LAE. Ketika dirinya hendak disakiti, tiba-tiba Suli datang menyelamatkan. Murad menjelaskan tujuannya ke zona merah adalah ingin mencari seorang teman lama, mantan pimpinan Project X di lab miliknya yang bernama Osgur. Suli meminta bantuan kepada para pemberontak untuk membantunya mencari keberadaan Osgur. Setelah dibebaskan, Murad dibawa ke markas milik si wanita yang menolongnya. Komplotan ini bernama Plus One. Mereka aktif bersiaran di radio menentang kebijakan LAE. Dan yang terakhir, Plus One juga sedang berupaya menciptakan antivirus. Di zona hijau, Anton berhasil menemui profesor sekaligus teman baik Murad di sebuah restoran. Awalnya si profesor tersebut pura-pura tidak kenal dengan Murad, sehingga Anton terpaksa mengeluarkan cara yang sedikit keras. Suatu malam, Murad dan Suli jalan-jalan di pinggiran kota. Tiba-tiba sekelompok orang datang menyerang mereka. Murad pun langsung memamerkan keahliannya. Murad kembali ke markas Suli dan menceritakan tujuannya ke zona merah kepada petinggi Plus One. Menurut kabar sebelumnya, Osgur sudah tewas terbakar, tapi Murad yakin betul bahwa temannya masih hidup. Oleh sebab itu, dirinya datang ke zona merah untuk mencari Osgur. Pihak Plus One bersedia membantu Murad mencari Osgur, asalkan ilmuwan jenius itu mau menolong mereka menciptakan antivirus. Kini kedua belah pihak pun sepakat. Lokasi pertama pencarian adalah Hotel Connect. Ada gembong mafia yang menyebarkan pil berwarna biru. Menurut informasi, kalau tahu dari mana pil ini berasal, maka misteri akan segera terpecahkan. Murad dan Suli tiba di hotel. Awalnya mereka berdua dapat gertakan keras dari bos mafia. Beruntung, Murad punya wawasan yang mumpuni tentang audio, hingga si bos mafia pun segan kepadanya. Tiba-tiba datang seorang wanita cantik ke sana dan si bos mafia memberikan sejumlah uang kepadanya. Murad menyampaikan kepada bos mafia, "Apakah kau tahu gembong yang mengedarkan pil ini?" Si bos menjawab, "Ikuti wanita yang baru saja keluar dari sini. Dia adalah partner dari mafia obat tersebut." Murad sedang jalan-jalan di pasar bersama Suli. Tidak sengaja bertemu si wanita yang mereka kejar sebelumnya, partner Osgur. Wanita tersebut menguji kecerdasan Murad dengan sejumlah pertanyaan. Akhirnya dia memberikan ponsel, "Kau harus standby menjawab panggilanku. Aku akan memberikan aba-aba terkait lokasi selanjutnya," ujar si wanita misterius tersebut. Asisten Komandan LAE, Kenan, diam-diam menyelinap ke rumah Anton. Dia penasaran mengapa Anton sangat gencar memburu Murad. Di tempat lain, Anton dapat informasi dari bawahannya kalau Kenan selama ini membuntuti. Kembali ke rumah Anton, Kenan mengambil sejumlah barang bukti sitaan berupa kaset, kemudian turun ke ruangan bawah tanah. Dia terkejut melihat anak dan istri Anton ada di sana, lalu Faccia sapere che devo ottenere un'umidità così perfetta, figuriamoci mettere fuori. Ma ti ho detto non credo. Se faccio Murad sampai ke lokasi selanjutnya, sebuah bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan. Dia mendapat panggilan dari si wanita misterius dan lagi-lagi sejumlah tes pertanyaan diberikan. Meski pertanyaan tersebut bukan hal sulit bagi Murad, namun dirinya kesal karena seolah dipermainkan oleh asisten Osgur. Intisari dari semua pertanyaan tersebut membawanya ke lokasi selanjutnya. Lokasi Murad selanjutnya adalah dermaga. Di sana Murad dan Suli dihampiri oleh seorang pria yang memeriksa tubuh mereka apakah ada GPS atau tidak. Setelah semua aman, Murad dan Suli dibawa menggunakan mobil, akan tetapi mereka berdua tidak boleh berada dalam satu kendaraan. Anton berhasil menangkap Kenan yang sudah lancang menyelinap ke rumahnya. Kenan memohon agar tidak dibunuh oleh Anton. Singkat cerita, Anton tidak menghabisi Kenan, namun wanita itu berjanji akan merahasiakan semua hal yang diketahui tentang keluarga polisi itu. Kenan kembali ke kantor. Dia menyerahkan barang bukti kaset milik Murad yang disita oleh Anton. Setelah itu, Fazil mengikutinya ke area parkir dan dengan sengaja menularkan virus kepada Kenan via alat perekam suara. Sungguh tega perlakuan Fazil terhadap Kenan. Kini wanita cantik itu sudah mengidap ARDS.
Murad dibawa ke area lain. Ini adalah proses yang harus dilewatinya jika ingin bertemu dengan Ozgur. Rintangan demi rintangan dilewati Murad, dia harus mencari jalan keluar dari labirin. Bahkan pelindung telinganya sampai lepas. Akhirnya Suli datang menolong dan Ozgur pun menunjukkan batang hidungnya. Sebagai informasi yang sangat penting untuk diketahui, Murad dijuluki si kepala panas. Ya, kepala pria jenius itu memang kerap mengeluarkan suhu panas bila terpapar virus. Kondisi tersebutlah yang membuat Murad kebal terhadap ARDS. Ketika sadar, tanpa basa-basi, Murad langsung menghajar Ozgur. Dia sangat kesal terhadap temannya karena selama ini sudah meninggalkannya sendiri. Ketika kepala mereka sudah mulai dingin, kedua pria ini saling bertukar cerita. Lalu wanita yang menjadi asisten Ozgur menyuruh Suli pulang, tapi sebelum itu Suli menyampaikan sebuah pesan kepada Murad. Kau sudah bertemu dengan temanmu, jangan lupakan kesepakatan kita. Kau berjanji akan membantu Plus One menciptakan obat antivirus. Di kantor, Anton bicara dengan bawahannya soal Kenan yang sudah tertular virus atau bahkan mungkin sekarang sudah tewas. Dan dia juga mengetahui dalang dari semua ini adalah Fazil. Murad dan Ozgur saat ini sedang asyik bermain basket. Ozgur berkata, kalau kau bisa mengalahkanku, aku akan membantumu menciptakan antivirus. Tapi terus terang saja, sekarang aku sudah lupa resep antivirus tersebut. Siapa tahu dengan main basket, aku bisa mengingatnya kembali. Murad terima tantangan Ozgur. Sebelum tanding, Ozgur memberikan pil bahagia kepada sahabatnya itu. Dan hasilnya... Setelah sadar, Ozgur dan Murad kembali bertukar cerita. Meski tidak disebutkan secara gamblang, namun kuat kemungkinan kalau Murad bisa kebal terhadap virus berkat eksperimen Ozgur. Selain itu, Fazil adalah aktor utama kebakaran di lab milik Ozgur dan Murad. Sepertinya pria berjanggut panjang itu sengaja mengambil keuntungan di tengah epidemi yang terjadi, sekaligus mencegah adanya antivirus. Anton dan pasukan dapat informasi kalau Murad pernah mendatangi Hotel Konak. Tak perlu pikir panjang, ia pun langsung ke sana dengan membawa sejumlah pasukan. Setibanya petugas di sana, mafia yang hobi bernyanyi, yang sebelumnya bertemu dengan Murad marah besar kepada Anton karena petugas polisi itu tak sabaran dan merusak pita rekamannya. Nyaris terjadi baku tembak, tapi untungnya bawahan Fazil datang melerai dan membawa Anton pergi dari sana. Setelah dibawa, Anton kini dapat ancaman dari petinggi LAE. Kau wajib menuruti perintah, bila tidak nyawa anak dan istrimu akan kuhabisi. Sekarang Anton mau tidak mau harus mematuhi semua perintah Fazil. Tugas pertamanya pergi ke rumah Murad, menggeledah dan membawa ibu Murad ke kantor. Di sini, Anton sudah tidak lagi berpihak kepada LAE, melainkan berada di pihak Murad. Semua itu tampak dari caranya membantu ibunda Murad menyembunyikan barang bukti, tapi meski demikian, ibunda Murad tetap harus dibawa ke kantor. Proses pencarian masih terus dilakukan. Anton sebenarnya sudah melihat Murad dan Suli berjalan di lorong perkotaan. Ketika hendak dihampiri, asisten Fazil muncul dari lorong lainnya. Anton tak ingin Murad ditangkap. Dia memberikan sinyal bahaya melalui pengharum ruangan, sama seperti yang dilakukan ibunda Murad. Merah artinya bahaya, sementara hijau artinya aman. Alhasil, Murad dan Suli selamat berkat sinyal yang diberikan oleh Anton. Murad dan Suli datang mengunjungi rumah sakit karantina. Di sana tampak salah seorang pasien yang sudah masuk ke stadium akhir ARDS.
Selesai urusan di lab, Murad menyampaikan alasan kepada Suli mengapa dirinya tidak mau membantu orang lain menciptakan virus. Semua itu ada kaitannya dengan kematian mendiang istrinya. Muradlah yang dulu menularkan virus kepada istrinya sebagai kelinci percobaan, sampai-sampai belahan jiwanya itu stres hingga mengakhiri segalanya. Saat ini ibu Murad sudah berada di kantor polisi. Wanita tua itu ditahan di sana sampai Murad berhasil ditangkap. Murad sendiri sudah mengetahui kabar kalau ibunda tercintanya ditahan. Pria jenius itu menyusun sebuah strategi. Awalnya Murad menghubungi Enten dan menyampaikan kalau dirinya hendak menyerahkan diri ke kantor polisi. Enten menerima kabar tersebut dengan senang hati. Murad yang ditemani Suli menemui Enten di pagar pembatas zona dan menceritakan sedikit rencananya. Singkat cerita, semua ucapan Murad terbukti benar. Dia datang sendirian ke kantor polisi. Masuk ke ruang interogasi, Murad menghirup sesuatu, lalu menutup hidungnya dan tiba-tiba semua orang yang ada di sana termasuk Enten pingsan. Murad bergegas menjemput sang ibu dari dalam ruang tahanan. Tiba-tiba asisten Fazil keluar dan menembak. Beruntung Enten sigap mencegahnya. Kini Murad berhasil menyelamatkan sang ibu, dibantu oleh satu orang temannya. Lantas, mengapa semua polisi yang ada di sana bisa pingsan? Jawabannya, teman Murad memasukkan gas ke dalam ventilasi udara. Menghirup tanpa menggunakan masker itu sama saja dengan tidur nyenyak. Fazil datang ke kantor polisi. Dia menyaksikan sisa-sisa kekacauan yang baru saja terjadi di sana. Tiba-tiba ponsel berdering, tanda panggilan dari Murad. Sebentar lagi pasukan Plus One akan menyerang LAE, kata Murad. Serakah dan tamak, begitulah gambaran karakter Fazil. Enten yang saat ini ditahan oleh kepala lembaga anti-epidemi itu mendadak dibebaskan. Enten akan dijadikan sarana untuk mendapatkan informasi dari Murad. Kau temui Murad, cari informasi tentang penyerangan Plus One. Setelah kau mendapatkan semuanya, segera habisi Murad, ucap Fazil. Terdengar gila memang, padahal satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan virus adalah Murad. Jika Murad tewas, maka pupus sudah harapan semua orang. Namun Fazil tidak peduli akan hal tersebut. Enten pergi ke area pelabuhan untuk bertemu dengan Murad, sebagaimana perintah Fazil. Setibanya di sana, Enten pura-pura mau menembak Murad karena dia tahu saat ini gerak-geriknya sedang dipantau. Murad punya rencana brilian, yaitu Di là, avanti. Di gedung LAE, Fazil sedang menggelar konferensi pers terkait laboratorium milik lembaga anti-epidemi yang sebentar lagi akan diresmikan. Beberapa hari kemudian, semua warga dan komunitas bersatu melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa ini sebagai bentuk rasa kecewa warga terhadap pemerintah karena dianggap gagal menanggulangi epidemi. Selain itu, unjuk rasa ini juga sebagai penghormatan kepada semua korban yang tewas akibat virus. Meski sempat terjadi kericuhan antara petugas LAE dengan demonstran, namun pada akhirnya unjuk rasa berakhir damai. Stanno interferendo con il corteo dei più uno. Tak lama kemudian, setelah aksi unjuk rasa berakhir, Fazil menghadiri acara peresmian laboratorium. Tiba-tiba teleponnya berdering, ada panggilan dari Murad. Ilmuwan jenius itu mengatakan kalau sebentar lagi akan ada sekelompok orang yang pergi ke sana menyamar jadi staf LAE menggunakan identitas palsu. Agak ironis, entah apa yang sedang direncanakan oleh Murad. Dia yang membocorkan soal penyerangan kepada Fazil, dan dia pula yang mengutus Enten untuk menyelamatkan para anggota penyerangan ke lab. Adegan menampilkan di sebuah gudang tua, para kawanan pemberontak ditangkap oleh petugas LAE. Salah satu anggota LAE rupanya Enten yang mengenakan penutup wajah. Tak lama kemudian Murad datang ke sana. Kebetulan salah satu anggota pemberontak adalah kerabat Murad. Tak lama kemudian, setelah Fazil meninggalkan acara peresmian lab, terjadi ledakan yang dahsyat di sana. Kuat dugaan ini adalah ulah Fazil. Dia kesal dengan salah satu rekannya di LAE karena baru-baru ini rekannya tersebut mendapatkan penghargaan dari pemerintah atas jasanya karena sudah berkontribusi menanggulangi epidemi. Padahal selama ini Fazil sudah melakukan berbagai macam cara agar dapat perhatian dari pemerintah. Malah sekarang bukan dia yang dihadiahi penghargaan, melainkan rekannya.
Murad bertemu dengan Anton. Menurut komandan polisi itu, Murad tidak boleh melarikan diri dari kepungan Fazil dan pasukannya, melainkan harus melawan. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi, perlawanan tidak hanya dilakukan oleh bentrokan fisik saja, bisa juga dengan suara aspirasi. Setelah bertemu Anton, Murad pergi ke rumah Ozgur untuk meminta bantuan, dukungan, sekaligus mengajaknya pergi meninggalkan Istanbul. Namun sangat disayangkan, Ozgur sekarang jauh berbeda dengan Ozgur yang dulu. Pria jenius itu sudah nyaman dengan kehidupannya sebagai pecandu dan produsen obat senang. Murad nyaris putus asa. Dia pergi ke lab menemui pasien ARDS stadium akhir. Dia coba mengajak pria tua itu untuk bicara, tapi sebagaimana yang tampak, si pria tua hanya diam 1000 bahasa. Saat ini, situasi kota sedang kacau balau. Banyak anggota Plus One ditangkap dan dihabisi oleh petugas LAE. Murad juga ikut turun ke jalan, ditemani Suli dan kerabatnya Arif. Kepanikan dialami oleh Arif saat pemuda itu berlari ditembak oleh petugas. Arif dibawa ke rumah sakit. Menurut keterangan dokter, kondisi remaja itu sekarat. Tak lama kemudian, kabar duka terdengar, Arif dinyatakan tewas. Kematian Arif membakar semangat di hati Murad. Dia mengumpulkan semua petinggi Plus One dan mengungkap jati diri yang sebenarnya serta rencana ke depan. Aku Murad, ahli bahasa. Aku kebal terhadap virus. Karena kondisi inilah LAE terus-menerus mengincarku. Rencana selanjutnya adalah speak up dan keluar dari Istanbul. Kata Murad, semua pihak setuju dengan rencana Murad. Aksi pun segera dilaksanakan. Tak lama kemudian, petugas LAE mengepung rumah sakit. Murad CS sedang bersiap untuk pergi dari sana. Pasien stadium akhir ikut bersama mereka. Ketika nyaris ditangkap, Murad memanfaatkan si pria tua untuk menularkan virus ke petugas dan hasilnya. Parole per ottenere. Tujuan Murad adalah dermaga agar bisa segera keluar dari Istanbul. Anton turut membantu pergerakan ini. Sayang 1000 sayang, petugas LAE sudah lebih dulu mengepung lokasi tersebut. Mau tidak mau, Murad pindah ke lokasi lain berjarak 3 km dari sana. Berkat bantuan temannya, Murad berhasil keluar dari Istanbul. Pesawat amfibi didatangkan agar proses evakuasi berjalan lancar. Mengetahui hal tersebut, Fazil marah besar. Upayanya menggagalkan Murad pergi sia-sia. Dari ketinggian, Murad sudah menyiapkan rekaman suara untuk disiarkan oleh Ken, petinggi Plus One. Upaya ini dilakukan untuk membuka mata masyarakat dan pemerintah pusat tentang kejahatan yang telah dilakukan oleh LAE di bawah kepemimpinan Fazil. Rekaman tersebut disiarkan oleh Ken. Murad memperdengarkan kopian rekaman kepada kekasihnya Suli. Ketika wanita itu sedang asik mendengar isi rekaman, ponselnya berbunyi. Murad memberanikan diri menjawab panggilan tersebut dan ternyata diduga kuat Suli adalah pengkhianat. Bisa saja Suli adalah informan yang dipasang oleh Fazil untuk memantau pergerakan Plus One. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!